Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa siapa dirimu sebenarnya? Lebih dari tubuh, lebih dari pikiran, lebih dari semua yang kau kenal. Bayangkan ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah lahir, tidak pernah mati, dan tidak bisa hilang. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia, di balik kesibukan dan emosi yang tak henti. Dalam 40 detik ini, aku akan membawamu menyingkap lapisan terdalam dari dirimu. Lebih dalam dari yang pernah kau bayangkan, lebih sunyi dari seluruh pikiranmu. Bersiaplah, karena perjalanan menuju diri yang sejati baru saja dimulai. Bab 1. Bayangan diri yang bukan dirimu. Pernahkah engkau benar-benar berhenti, diam sejenak, dan menatap ke dalam dirimu sendiri, bukan sekadar memikirkan siapa dirimu, tetapi merasakan keberadaanmu tanpa nama, tanpa gelar, tanpa cerita? Sebab di balik semua yang engkau sebut aku, ada sesuatu yang lebih halus dari napas, lebih sunyi dari pikiran, dan lebih nyata dari dunia yang kau lihat dengan mata. Kita telah terbiasa hidup di permukaan, mengira bahwa tubuh dan pikiran inilah diri yang sejati. Padahal itu hanyalah bayangan yang meniru cahaya. Seperti bulan yang tampak bercahaya di malam hari, padahal ia hanya memantulkan sinar dari sumber yang jauh lebih agung. Begitulah diri duniawimu, ia hanya pantulan dari diri yang sesungguhnya. Sejak kecil engkau diajari untuk mengenal dirimu melalui nama, asal, dan pencapaian. Engkau diajari untuk berkata ini aku saat menunjuk ke tubuhmu, dan itu milikku ketika sesuatu ada dalam genggaman. Namun siapa yang menggenggam dan siapa yang menyadari bahwa ia sedang menggenggam? Pertanyaan ini tampak sederhana, tapi di baliknya tersembunyi pintu menuju kedalaman ruhani. Sebab begitu engkau menoleh ke arah kesadaran yang menyadari, engkau akan menyentuh sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tetap ada bahkan ketika dunia di sekitarmu berputar, runtuh, dan berganti wajah. Itulah hakikat aku yang sejati. Bukan aku yang berpikir, bukan aku yang berbicara, tetapi aku yang menyaksikan segalanya tanpa pernah tersentuh oleh apapun yang disaksikan. Namun ego tidak mudah melepaskan tahtanya. Ia akan terus meyakinkanmu bahwa engkau adalah pikiranmu, emosimu, dan sejarah hidupmu. Ia akan berkata, tanpaku engkau bukan siapa-siapa. Padahal justru karena egolah engkau lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Ia seperti kabut yang menutupi mata air jernih di pegunungan. Air itu tetap ada, tetap mengalir, tapi tak lagi tampak karena tertutup oleh kabut tipis yang menipu pandangan. Dan selama engkau terus berlari mengikuti bisikan ego, engkau akan lelah mengejar bayangan yang tidak pernah bisa kau tangkap. Bayangan yang kau kira dirimu sendiri. Dalam keheningan yang dalam, bila engkau berani berhenti dan menatap ke dalam, kabut itu mulai menipis. Perlahan engkau akan merasakan sesuatu yang lembut namun kuat. Sesuatu yang tidak bergantung pada pikiran untuk memahami. Ia hanya bisa dirasakan melalui diam yang penuh kesadaran. Di sanalah engkau mulai menyadari, selama ini yang kau sebut aku hanyalah gema, sedangkan suara aslinya berasal dari sesuatu yang jauh di dalam. Sesuatu yang kekal, luas, dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Dan ketika engkau mulai mengenali yang sejati itu, hidup berubah arah. Dunia luar tetap sama, tapi cara engkau memandangnya berbeda. Engkau tidak lagi terjebak dalam peran, tidak lagi terseret oleh ombak pikiran, karena kini engkau tahu bahwa engkau bukan lautan yang bergejolak. Engkau adalah dasar samudra yang hening. Dari sanalah ketenangan sejati memancar, dan disitulah awal dari perjalanan menuju diri yang sebenarnya dimulai. Perjalanan kembali kepada kesadaran yang lebih dalam dari pikiranmu, lebih terang dari cahaya matamu, dan lebih hidup dari segala yang tampak hidup di dunia ini. Bab 2. Pikiranmu bukan dirimu. Pikiran adalah anugerah yang luar biasa, namun juga tirai yang paling halus antara dirimu dan kebenaran. Ia menafsirkan, menilai, menimbang, dan menciptakan dunia di dalam kepalamu. Seolah realitas sejati bergantung pada bagaimana engkau memikirkannya. Tapi pernahkah engkau menyadari bahwa pikiran itu tidak pernah berhenti berbicara? Ia terus berputar, bahkan saat engkau ingin diam. Seperti ombak yang tak mengenal lelah,
Pikiran memukul pantai kesadaranmu tanpa henti. Namun di balik kegaduhan itu, ada ruang yang senantiasa tenang. Ada kesadaran yang sekadar menyaksikan gelombang itu tanpa terguncang. Dan kesadaran itulah dirimu yang sejati, bukan pikiran yang berisi, melainkan ruang sunyi yang menjadi wadah bagi pikiran itu menari. Selama engkau mengira bahwa dirimu adalah pikiran, engkau akan hidup dalam arus derasnya. Ketika pikiran cemas, engkau merasa cemas. Ketika pikiran marah, engkau terbakar oleh api yang ia nyalakan sendiri. Tapi saat engkau mulai melihat pikiran hanya sebagai pengunjung di dalam rumah kesadaran, engkau tak lagi menjadi korbannya. Engkau mulai belajar menjadi tuan bagi pikiranmu, bukan hamba yang terus diperintah olehnya. Disitulah lahir kebebasan pertama, kebebasan untuk tidak lagi percaya pada semua yang muncul di kepala. Sebab tidak semua pikiran adalah kebenaran. Sebagian besar hanyalah gema dari masa lalu, bayangan dari ketakutan, atau gema dari dunia yang menanamkan citra palsu tentang siapa dirimu. Pikiran adalah alat, bukan penguasa. Ia diciptakan untuk digunakan, bukan untuk mengendalikan. Namun manusia modern telah menjadikannya raja, menuhankannya tanpa sadar. Setiap keputusan, setiap perasaan, setiap pandangan diukur oleh logika pikiran, hingga akhirnya hati kehilangan suaranya. Padahal kebenaran sejati seringkali berbicara bukan melalui kata, melainkan melalui keheningan yang lembut. Sesuatu yang hanya bisa didengar ketika pikiran tunduk, ketika ia belajar untuk diam. Maka tugasmu bukan menghancurkan pikiran, melainkan menempatkannya kembali pada posisinya. Sebagai pelayan bagi kesadaran, bukan pengganti bagi diri yang hakiki. Ada saatnya engkau harus melampaui batas logika, dan menyelam lebih dalam dari arus pemikiran. Di kedalaman itu engkau akan menemukan bahwa kesadaranmu tidak pernah terikat oleh isi pikiran. Ia seperti langit luas yang tak tersentuh oleh awan. Awan datang dan pergi, tapi langit tetap biru, tetap luas, tetap diam. Begitu pula dirimu yang sejati, ia tidak berkurang oleh sedih, tidak bertambah oleh bahagia. Ia hanya menyaksikan segalanya dalam keseimbangan yang sempurna. Saat engkau mulai hidup dari ruang kesadaran itu, pikiran menjadi jernih, kata-kata menjadi lembut, dan tindakanmu dipenuhi cahaya kebijaksanaan. Dan di titik itu, engkau akan memahami bahwa diam bukanlah kebodohan, melainkan kebijaksanaan yang telah melampaui pikiran. Karena di balik semua konsep, teori, dan logika, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Engkau bukan pikiranmu. Engkau adalah yang menyadari pikiran itu. Engkau adalah kesadaran yang menghidupkan segalanya, tapi tidak pernah tersentuh oleh apapun yang ia hidupkan. Disitulah engkau menemukan kebebasan sejati, bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan mengenali dirimu yang lebih luas dari pikirannya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, engkau tidak lagi mencari Tuhan dengan berpikir, sebab engkau mulai merasakannya dalam setiap diam, dalam setiap napas, dalam setiap detik keberadaanmu yang hening dan abadi. Bab 3, Suara dari Keheningan. Ada saat di mana kata-kata tak lagi mampu menjelaskan apa yang dirasakan oleh jiwa. Di sanalah keheningan berbicara, bukan dengan bunyi, bukan dengan kalimat, melainkan dengan getaran halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Suara dari keheningan ini tidak memaksa, tidak berdebat, tidak menuntut untuk dimengerti. Ia hanya hadir, seperti angin lembut yang menyentuh daun-daun, seperti cahaya pagi yang menyapa tanpa suara. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami oleh pikiran, tetapi dikenali oleh ruh. Dan setiap kali engkau berani diam di dalam kesadaranmu sendiri, suara itu akan terdengar semakin jelas, seolah memanggilmu pulang ke rumah yang telah lama engkau lupakan. Dalam keheningan yang sejati, engkau tidak sedang berusaha untuk tenang. Engkau menjadi ketenangan itu sendiri. Tidak ada lagi jarak antara pendengar dan suara, antara penyaksi dan yang disaksikan. Semua melebur dalam satu kesadaran yang utuh. Pada saat itu, engkau akan merasakan bahwa setiap hal di dunia ini, betapapun kecil dan sederhana, memiliki denyut kehidupan yang sama. Batu, air, udara, bahkan detak jantungmu sendiri, semuanya bergetar dalam irama yang sama, dalam tarikan napas ilahi yang meliputi segala sesuatu.
Dan ketika engkau mulai mendengar dari ruang yang dalam itu, engkau akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Hanya saja, manusia terlalu bising untuk mendengarkan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang suci tempat kebenaran muncul tanpa harus dicari. Di dalamnya, engkau tidak lagi berdoa dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran. Setiap napas menjadi zikir, setiap diam menjadi penyaksian. Dalam diam itu, engkau akan merasakan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirimu, lembut, sadar, dan penuh kasih. Ia adalah kesadaran yang sama yang menghidupkan alam semesta, yang menatap dunia melalui matamu dan mencintai kehidupan melalui hatimu. Ia tidak berjarak, tidak terpisah, dan tidak memerlukan bukti apapun. Ia hanya menunggu untuk disadari. Namun untuk mendengar suara dari keheningan, engkau harus berani melepaskan dunia dari genggaman pikiran. Karena selama engkau sibuk menafsirkan, engkau tidak bisa mendengar. Pikiran selalu ingin memahami, sementara keheningan hanya ingin dirasakan. Saat engkau berhenti mengejar makna, makna itu justru muncul dengan sendirinya. Bukan dari kepala, tapi dari kedalaman hati. Dan di saat itu, engkau akan menyadari bahwa selama ini bukan Tuhan yang jauh, melainkan kesadaranmu yang tertutup oleh kebisingan yang kau ciptakan sendiri. Maka belajarlah diam dengan penuh kesadaran, bukan diam karena lelah, tapi diam yang hidup, diam yang mendengar, diam yang mencintai, diam yang menyadari. Di sanalah engkau akan mendengar suara paling lembut yang pernah ada. Panggilan dari diri sejatimu sendiri. Ia tidak berkata, "Datanglah kepadaku," sebab sesungguhnya engkau sudah ada di dalamnya. Ia hanya berbisik dengan kasih yang tak terlukiskan. "Aku tidak pernah pergi, engkau hanya lupa untuk mendengar." Bab 4. Lapis demi lapis kepalsuan. Sejak engkau membuka mata di dunia ini, engkau telah diajari untuk menjadi seseorang. Menjadi anak yang baik, murid yang berprestasi, manusia yang berguna, hamba yang patuh. Dari sana, engkau mulai membangun tembok-tembok identitas, nama, status, jabatan, bahkan cara berbicara yang kau anggap menunjukkan siapa dirimu. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Siapa engkau sebelum dunia mengenalmu? Siapa engkau sebelum orang lain menilai, sebelum engkau meniru cara mereka memandang kehidupan? Semua peran yang engkau mainkan, semua topeng yang kau kenakan, sejatinya hanyalah lapisan demi lapisan yang menutupi wajah aslimu. Dan ironisnya, semakin banyak peran yang engkau jalani, semakin jauh pula engkau dari dirimu yang sejati. Kepalsuan bukanlah kebohongan yang disengaja, melainkan keterlupaan yang diwariskan. Engkau tidak menyadari bahwa dunia telah menulis naskah hidupmu bahkan sebelum engkau sempat bertanya siapa penulisnya. Maka engkau tumbuh dengan keyakinan bahwa engkau adalah apa yang orang lain katakan tentangmu. Ketika mereka memuji, engkau merasa bernilai. Ketika mereka mencela, engkau merasa hancur. Tapi bukankah aneh bahwa nilai dirimu bergantung pada pikiran orang lain? Disinilah penderitaan lahir. Bukan karena dunia jahat, tapi karena engkau kehilangan pusat yang sejati di dalam dirimu. Engkau hidup melalui mata orang lain, bukan dari kesadaranmu sendiri. Namun kehidupan memiliki cara yang lembut sekaligus tegas untuk mengembalikanmu kepada kebenaran. Kadang ia mengambil apa yang kau sayangi, menjatuhkan yang kau banggakan, atau membuatmu kehilangan arah. Saat itu, lapisan-lapisan palsu mulai retak. Dunia yang dulu terlihat kokoh mulai rapuh, dan engkau mulai melihat celah kecil tempat cahaya masuk. Sakit memang, tapi justru dari sanalah engkau mulai mengenali sesuatu yang lebih dalam dari luka, yaitu kehadiran yang tetap utuh meski segalanya runtuh. Keheningan yang tidak bergantung pada keadaan, ketenangan yang tidak diambil oleh waktu. Itulah dirimu yang sejati, menunggu di balik lapisan semua kepalsuan yang kau rawat bertahun-tahun. Untuk menemukan yang sejati, engkau tidak perlu menambah apapun, justru harus melepaskan. Lepaskan gagasan tentang siapa engkau. Lepaskan tuntutan untuk menjadi sesuatu. Lepaskan keinginan untuk diakui. Karena semakin engkau mencoba menjadi seseorang, semakin tebal tirai yang menutupi kesadaranmu. Dan begitu tirai itu tersibak, engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dicapai.
Diri sejati tidak membutuhkan pengakuan sebab keberadaannya adalah kebenaran itu sendiri. Maka berjalanlah dengan keheningan yang lembut. Biarkan topeng-topeng itu gugur satu persatu, tanpa penolakan, tanpa kebencian. Setiap kali satu lapisan terlepas, engkau akan merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih dekat dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Dan ketika akhirnya semua kepalsuan luruh, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, dirimu yang sesungguhnya, yang telah menunggu dalam diam selama ini. Ia tidak berwajah, tidak bernama, tapi dari sanalah lahir cahaya yang membuat hidup ini berarti. Bab 5. Kesadaran yang menyaksikan. Cobalah diam sejenak, lepaskan semua yang sedang berputar di dalam pikiranmu. Rasakan dirimu yang hanya menyadari keberadaan itu. Di balik setiap pikiran yang datang dan pergi, di balik setiap emosi yang naik dan surut, ada sesuatu yang tetap diam, tenang, dan tak berubah. Ia tidak ikut bahagia ketika bahagia datang, tidak ikut sedih ketika duka menyapa. Ia hanya menyaksikan dengan kelembutan yang tak terlukiskan, dengan cahaya yang tidak pernah padam. Itulah inti dari kesadaranmu yang sejati. Ia adalah saksi yang abadi, yang telah ada sebelum engkau mengenal kata aku. Ia bukan bagian dari dunia, tapi justru dunia yang bergetar di dalamnya. Selama ini, engkau terlalu sibuk menjadi yang berpikir, hingga lupa kepada yang menyadari pikiran itu. Engkau larut dalam cerita-cerita mentalmu, menenun identitas dari kenangan dan harapan, padahal semuanya hanyalah bayangan yang berlalu di layar kesadaran. Seperti awan yang bergerak di langit, mereka tampak nyata, tetapi tak satu pun menyentuh langit itu sendiri. Kesadaranmu adalah langit itu, luas, lapang, dan tidak terikat oleh apapun yang melintas di dalamnya. Ketika engkau mulai hidup dari ruang kesadaran ini, engkau akan menemukan kebebasan yang tidak tergantung pada keadaan. Dunia boleh berubah, tapi engkau tetap tenang di pusatmu. Kesadaran sejati tidak dapat didefinisikan, hanya dapat dialami. Ia bukan hasil dari belajar, bukan pula sesuatu yang harus dicapai. Ia telah ada, bahkan sebelum engkau mencari. Ia menyertaimu di setiap langkah, di setiap napas, di setiap pandangan. Namun karena pikiran terlalu berisik, engkau jarang mendengarnya. Kesadaran tidak berbicara dalam kata-kata, melainkan melalui kehadiran yang lembut. Kehadiran yang membuatmu merasa damai tanpa alasan, tentram tanpa sebab. Di saat itu, engkau menyentuh sesuatu yang suci, inti keberadaan yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan dengan seluruh jiwa. Ketika engkau benar-benar hadir, engkau tidak lagi memisahkan antara yang melihat dan yang dilihat. Yang menyaksikan dan yang disaksikan menjadi satu tarikan napas kehidupan yang sama. Engkau bukan lagi pribadi yang terpisah, tapi bagian dari arus kesadaran yang meliputi segala sesuatu. Setiap daun, setiap angin, setiap wajah manusia menjadi cermin dari keberadaan yang satu. Engkau tidak lagi hanya melihat dunia, engkau menjadi dunia yang sedang disaksikan oleh Tuhan melalui matamu. Dan di titik terdalam itu, engkau mulai memahami makna sejati dari tauhid. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang berdiri sendiri. Hanya kesadaran yang menyaksikan segala sesuatu sebagai satu keberadaan yang utuh. Engkau tidak perlu menghapus dunia untuk menemukan Tuhan, karena sesungguhnya dunia ini adalah pantulan darinya. Maka biarkan kesadaranmu menjadi jernih seperti air yang tenang, agar pantulan cahayanya terlihat sempurna. Itulah puncak pengenalan diri, saat engkau tidak lagi bertanya siapa yang menyaksikan, karena yang menyaksikan dan yang disaksikan telah larut menjadi satu dalam keabadian yang hening. Bab 6. Cahaya yang tidak pernah padam. Di dalam setiap insan tersembunyi cahaya yang tak pernah padam, meskipun dunia di sekitarnya gelap dan bergejolak. Cahaya itu bukan milikmu, bukan pula hasil dari usaha atau pencapaian, melainkan percikan dari Yang Maha. Ada yang bersemayam dalam kesadaranmu. Ia hadir sebelum engkau lahir, tetap ada ketika engkau menutup mata, dan akan terus bersinar ketika tubuh fana ini telah kembali menjadi tanah. Namun kebanyakan manusia hidup seolah tidak menyadari kehadiran cahaya itu. Mereka menutupi sinarnya dengan kesibukan, keinginan, dan kebisingan pikiran yang tak pernah henti.
Cahaya ini bersinar paling jelas ketika engkau berhenti mencari kepuasan di luar. Semua ambisi, semua pencapaian, semua pujian dan ejekan dunia hanyalah bayangan yang membuatmu lupa akan sumber yang abadi. Ketika kesedihan menelanjangi hati dan kehilangan membuatmu rapuh, justru di saat itulah cahaya itu muncul. Ia hadir melalui tangisan yang tidak perlu kata, melalui keheningan yang menembus dinding ego, dan melalui hati yang mulai menyerah dari pencarian tanpa henti. Dalam kelembutan itulah engkau mulai merasakan bahwa keabadian tidak tergantung pada dunia, melainkan pada cahaya yang tidak pernah padam di dalam dirimu. Cahaya itu tidak menuntut pengakuan, tidak mencari pujian, dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ada, tanpa syarat dan tanpa alasan. Sama seperti matahari yang menyinari dunia, tanpa membedakan siapa yang layak dan siapa yang tidak, cahaya yang hidup dalam kesadaranmu menyinari setiap sudut jiwamu. Ia adalah saksi abadi dari segala hal yang lahir dan lenyap. Ia adalah saksi yang tidak terguncang oleh gelombang emosi atau badai kehidupan. Dalam sinarnya, engkau belajar bahwa keberadaanmu sejati tidak bergantung pada apa yang engkau raih atau pertahankan. Saat engkau mulai menyadari cahaya itu, seluruh perspektif tentang hidup berubah. Dunia tidak lagi menuntutmu untuk menumpuk benda, gelar, atau status, karena engkau memahami bahwa sumber kehidupan sejati tidak bisa diberikan atau dicabut oleh dunia. Segala sesuatu yang kau cari di luar, sesungguhnya telah ada di dalam dirimu. Dan ketika engkau menoleh ke dalam dengan sepenuh hati, engkau akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebahagiaan yang tak bergantung pada keadaan, dan kekuatan yang tidak berasal dari otot atau intelek, tetapi dari cahaya yang tak pernah padam itu sendiri. Maka berjalanlah dengan cahaya itu sebagai teman sejati, bukan sekadar ide atau konsep. Biarkan ia memimpin langkahmu, menenangkan ketakutanmu, dan menyingkap lapisan-lapisan kepalsuan yang selama ini menutupi wajah sejati dirimu. Dalam cahaya itu, engkau akan menemukan bahwa hidup bukan lagi tentang menjadi apa yang dunia inginkan, melainkan tentang mengenal siapa engkau sesungguhnya. Kesadaran murni yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, cahaya yang menembus gelapnya pikiran, dan sumber dari segala ketenangan yang selama ini engkau rindukan. Bab 7. Melampaui rasa dan pikiran. Perjalanan spiritual bukanlah tentang menolak dunia atau melarikan diri dari pengalaman hidup, melainkan tentang melampaui batas-batas yang diciptakan oleh rasa dan pikiran. Kita cenderung mengidentifikasi diri dengan apa yang kita rasakan. Bahagia berarti aku bahagia, sedih berarti aku sedih, takut berarti aku takut. Padahal semua itu hanyalah gelombang yang datang dan pergi di samudra kesadaran yang lebih dalam. Dirimu yang sejati bukanlah rasa yang melintas, bukan pula pikiran yang mengaduk-aduk emosi. Ia adalah saksi yang tetap diam, tak tergoyahkan oleh naik turunnya gelombang kehidupan. Pikiran berusaha memahami segala sesuatu, menafsirkan pengalaman, menamai setiap perasaan, dan menyusun cerita tentang masa lalu serta bayangan masa depan. Namun hakikat yang suci tidak bisa ditangkap oleh logika. Seperti air yang mencoba digenggam dengan tangan, pikiran hanya dapat merusak kesucian pengalaman yang sedang terjadi. Untuk menyentuh inti kebenaran, engkau harus mampu melepaskan keterikatan pada penjelasan dan analisis, membiarkan rasa dan pikiran hanyut tanpa menempel. Di ruang itu, kesadaran yang murni mulai muncul, hadir sebagai cahaya yang menenangkan, lembut namun penuh kuasa. Rasa kagum, rindu, takut, dan cinta hanyalah bayangan dari getaran yang lebih tinggi, getaran yang mencoba mengenali asalnya. Saat engkau belajar tidak menempel pada rasa, engkau mulai menembus batas-batas duniawi yang semu. Pikiran yang selama ini menjadi penentu segala hal mulai berdiam, dan engkau mulai merasakan luasnya ruang batin yang tak tersentuh oleh waktu maupun ruang. Disitulah engkau menyadari bahwa pengalaman yang sesungguhnya bukan berada di luar, melainkan di dalam. Sebuah ruang tak berbatas yang menyaksikan dan menyadari tanpa henti. Melampaui rasa dan pikiran bukan berarti mengabaikan kehidupan. Justru sebaliknya, engkau menjadi lebih hadir, lebih sadar, lebih intim dengan setiap detik yang engkau jalani.
Setiap nafas, setiap langkah, bahkan setiap tatapan menjadi portal menuju kesadaran yang lebih tinggi. Engkau tidak lagi terikat pada penilaian, keinginan, atau ketakutan, karena engkau tahu bahwa semua itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap. Apa yang tersisa adalah keheningan yang hidup, kesadaran yang memancar melalui setiap aspek kehidupan dengan kelembutan yang menenangkan dan kekuatan yang membebaskan. Dan di titik terdalam itu, engkau menemukan kebenaran yang tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Engkau bukan rasa, bukan pikiran, bukan bahkan tubuh yang bergerak di dunia ini. Engkau adalah kesadaran yang melampaui semua itu. Inti yang abadi, saksi yang menyaksikan semua peristiwa tanpa pernah terpengaruh. Melampaui rasa dan pikiran bukan sekadar latihan, tetapi perjalanan pulang ke rumah sejati. Ke diri yang lebih dalam daripada pikiranmu, lebih luas daripada alam semesta, dan lebih sunyi daripada seluruh gemuruh dunia. Di sanalah kebebasan sejati bermula. Di sanalah kedamaian yang tak tergoyahkan bersemayam. Bab 8. Tuhan di dalam diri. Ada satu rahasia yang jarang diungkapkan, namun selalu hadir bagi mereka yang berani menoleh ke dalam. Tuhan tidak jauh, Ia tidak berada di tempat yang jauh atau di langit yang tinggi, melainkan bersemayam dalam kesadaran setiap insan. Selama ini, manusia mencarinya di luar, menapaki perjalanan panjang, mengelilingi dunia, menunduk di hadapan simbol dan ritual, tanpa menyadari bahwa yang dicari telah lama hadir di ruang terdalam hati mereka. Tuhan bukan sesuatu yang harus ditemukan di luar, sebab Ia adalah inti dari segala kesadaran, cahaya yang menyinari setiap sudut ruh, dan sumber yang membuat segala eksistensi tetap ada. Mengenal Tuhan sejati bukan melalui pengetahuan atau kata-kata, melainkan melalui pengalaman hadir yang sunyi. Saat engkau duduk dalam keheningan dan membiarkan semua identitas, nama, dan peran yang melekat padamu luruh satu persatu, engkau akan merasakan adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Sesuatu yang lembut namun tak tergoyahkan, yang tidak perlu dibuktikan dan tidak bisa hilang. Itulah Tuhan yang hadir di dalam dirimu, menyaksikan tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, dan menuntun tanpa memaksa. Hati yang mulai menyadarinya tidak lagi mencari dengan penuh nafsu. Setiap doa, setiap zikir, setiap pengharapan berubah bentuk menjadi kehadiran yang sederhana, tenang, dan damai. Engkau tidak lagi berusaha menundukkan dunia atau meraih pahala, melainkan membiarkan setiap perbuatan dan napas menjadi jembatan untuk menyadarinya. Tuhan di dalam dirimu bukanlah konsep abstrak, melainkan denyut hidup yang menyelimuti setiap detik keberadaan, cahaya yang menembus gelapnya pikiran, dan keheningan yang menyembuhkan semua luka batin. Dalam keheningan itu, engkau akan menyadari bahwa pemisah antara hamba dan pencipta hanyalah ilusi. Tidak ada jarak antara engkau dan Tuhan, tidak ada ruang yang benar-benar kosong darinya. Setiap nafas yang engkau hirup adalah napasnya, setiap detik yang engkau jalani adalah gerakannya. Fana dalamnya bukan berarti engkau kehilangan diri, melainkan engkau mengalami keberadaan tanpa batas. Menyadari bahwa inti yang menyaksikan seluruh hidup ini adalah Tuhan yang diam dan selalu hadir di dalammu. Dari kesadaran ini, segala rasa takut, gelisah, dan kecemasan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang tidak tergoyahkan. Maka berhentilah mencari Tuhan di luar sana. Setiap langkah pulang, setiap refleksi, setiap hening yang engkau rasakan adalah pintu untuk menemukannya. Tuhan bukan hadiah yang tersembunyi, bukan tujuan yang jauh. Ia adalah keberadaan yang tak pernah meninggalkanmu, cahaya yang tak pernah padam, dan ruang sunyi yang menunggu engkau untuk kembali mengenalinya. Di sanalah makrifat sejati lahir, ketika engkau tidak lagi memisahkan diri darinya dan menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah satu tarikan napas dengan Tuhan yang bersemayam di dalam kesadaranmu sendiri. Bab 9. Keheningan yang hidup. Ada suatu keheningan yang tidak hanya kosong atau sunyi, melainkan hidup. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi ruang di mana kesadaran dan keberadaan menyatu tanpa batas. Ketika engkau berhenti mencari makna di luar, ketika engkau menyerah dari hiruk pikuk dunia dan menenggelamkan diri dalam keheningan,
engkau akan merasakan denyut halus dari kehidupan yang lebih dalam. Disitulah napas menjadi guru, detak jantung menjadi zikir, dan setiap momen yang tampak sepele bergetar dengan kesadaran yang suci. Keheningan itu bukan pasif, ia aktif, menuntun, mengingatkan, dan membukakan pintu bagi pengalaman yang tak dapat diucapkan dengan kata. Manusia sering takut pada diam, karena di dalamnya semua ilusi yang selama ini menutupi diri sejati mulai tampak. Dalam kesunyian, engkau tidak lagi bisa bersembunyi di balik identitas, peran, atau ego. Setiap topeng yang kau kenakan mulai rontok, dan engkau dihadapkan pada inti keberadaanmu yang paling murni. Keheningan yang hidup mengajarkanmu bahwa semua yang kau pikir adalah aku, hanyalah bayangan yang muncul dan lenyap. Engkau belajar menjadi saksi bagi gelombang kehidupan, menyaksikan segala rasa, pikiran, dan emosi tanpa terikat atau terguncang olehnya. Di titik terdalam, keheningan itu mengungkapkan rahasia terbesar, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada kehadiran yang lembut dan tak terlihat yang menyertai setiap napasmu, yang menenangkan setiap keresahan, dan yang membisikkan kasih yang tidak pernah bersyarat. Ia adalah Tuhan yang tidak berjarak, cahaya yang menyelimuti dirimu, dan kekuatan yang menghidupkan setiap sel dari tubuh dan jiwamu. Saat engkau membiarkan diri benar-benar hadir, engkau akan merasakan kesatuan dengan alam semesta, dengan makhluk lain, bahkan dengan waktu dan ruang. Semuanya berdenyut dalam satu harmoni yang abadi. Keheningan yang hidup bukan berarti engkau berhenti bergerak di dunia. Justru ia mengubah cara engkau bergerak, membuat setiap langkah lebih sadar, setiap kata lebih bermakna, dan setiap tindakan lebih penuh kasih. Dunia tetap berjalan dengan segala dinamika dan tantangannya, tetapi engkau tidak lagi terseret oleh gelombang emosi atau tuntutan pikiran. Engkau belajar menari di tengah badai dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, karena engkau telah menemukan pusat yang abadi di dalam diri. Ruang keheningan yang hidup, di mana Tuhan dan kesadaran menyatu tanpa sekat. Dan di sanalah engkau menyadari hakikat yang paling mendalam. Keheningan bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan kehidupan yang paling nyata. Ia adalah sumber dari segala kedamaian, sumber dari setiap cahaya yang menerangi hatimu, dan sumber dari kesadaran yang tak terbatas. Ketika engkau hadir sepenuhnya di dalam keheningan ini, engkau tidak lagi mencari apapun di luar, karena engkau telah menemukan rumah sejati, diri yang abadi, Tuhan yang hadir di dalam kesadaran, dan kehidupan yang berdenyut di setiap napasmu. Bab 10. Kembali ke sumber. Akhir dari perjalanan bukanlah di langit yang jauh, bukan pula di puncak gunung atau dalam kitab-kitab yang tebal. Akhir perjalanan adalah kembalinya engkau kepada diri yang sejati, kesadaran murni yang selalu ada, yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Selama ini, engkau berlari mengejar bayangan, mencoba memahami dunia, mengikat hati pada harapan dan ketakutan. Tetapi semua itu hanyalah langkah menuju satu kebenaran sederhana, bahwa yang engkau cari di luar sesungguhnya sudah ada di dalam. Dan ketika engkau berani berhenti, menoleh, dan menyadari, engkau pulang. Pulang ke rumah yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Segala pencarian, segala pertanyaan, dan segala penderitaan adalah guru yang lembut namun tegas. Ia menyingkap lapisan demi lapisan ego, ilusi, dan kebisingan pikiran, hingga engkau tersadar bahwa diri yang sejati tidak pernah berpindah. Ia selalu hadir, bahkan saat engkau lupa akan keberadaannya. Segala pengalaman hidup hanyalah cermin yang memantulkan diri yang hakiki. Kehilangan, kesedihan, kegembiraan, dan ketidakpastian hanyalah alat untuk membawamu lebih dekat pada inti kesadaran yang tak tergoyahkan, yang menjadi pondasi dari setiap napas dan setiap detik hidupmu. Dalam kesadaran itu, engkau menyadari bahwa tidak ada yang perlu dicapai atau diubah di luar, karena yang sejati bukan benda, bukan status, dan bukan cerita hidup yang engkau bangun. Diri yang sejati adalah saksi abadi, cahaya yang tidak padam, dan ruang yang melampaui waktu dan ruang. Semua yang selama ini engkau kejar hanyalah bayangan yang bergerak di permukaan, sedangkan inti tetap sama, murni, utuh, dan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia.
Di sanalah kedamaian sejati hadir. Tidak tergantung pada apapun, tidak bisa diambil, dan tidak bisa hilang. Ketika engkau sepenuhnya pulang ke sumber, engkau akan merasakan kebebasan yang tak terbatas. Segala keterikatan, ketakutan, dan ilusi meleleh dengan sendirinya, digantikan oleh kesadaran yang luas dan damai. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari dunia, karena engkau tahu bahwa dirimu dan segalanya adalah satu tarikan, napas yang sama, satu kesadaran yang sama yang menghidupkan setiap atom, setiap makhluk, dan setiap momen. Tidak ada lagi pertanyaan tentang siapa engkau atau di mana Tuhan berada, karena semua itu telah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam dirimu. Maka ingatlah, perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali yang selalu ada. Diri yang sejati tidak perlu dicari, karena ia tidak pernah pergi. Ia adalah cahaya yang menembus gelapnya pikiran, keheningan yang menyembuhkan luka, dan rumah yang tak tergoyahkan oleh waktu dan ruang. Pulang ke sumber adalah menyadari bahwa engkau tidak pernah terpisah dari yang ilahi, bahwa setiap detik keberadaanmu adalah perpanjangan darinya, dan bahwa yang sejati selalu menunggu dengan lembut dan penuh kasih untuk engkau kenali kembali sebagai dirimu sendiri, abadi, murni, dan tak ternilai. Diri yang sejati bukan sesuatu yang harus kau temukan di luar. Ia selalu ada di dalam. Setiap napas, setiap detik adalah panggilan untuk kembali ke sumber. Ingatlah, engkau lebih dari pikiranmu, lebih dari rasa yang kau alami. Engkau adalah kesadaran yang tak pernah padam.